Siapa yang mengendalikan uang kita? Ini pertanyaan sederhana. Saya dan kalian tidak mungkin mengendalikannya. Karyawan, buruh tidak mengendalikannya. Bahkan perusahaan di mana mereka bekerja itu tidak mengendalikannya. Lantas siapa yang mengendalikan uang kita? Dari mana asalnya? Saya akan memberi Anda petunjuk bahwa uang tidak datang dari pemerintah. Ini adalah pertanyaan yang tampaknya jelas yang tidak pernah diajarkan atau bahkan ditanyakan di sekolah untuk beberapa alasan. Sayangnya, kebanyakan kehidupan pada dasarnya didedikasikan untuk uang. Setiap orang berusaha untuk sekolah, belajar sampai ke kampus demi mendapatkan pekerjaan yang baik tentunya, sehingga dapat menukar jam hidupnya untuk hal yang disebut dengan uang. Jadi mengapa kita tidak ingin tahu dari mana uang itu berasal dan siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang mengendalikan semua uang kita? Mungkin sebagian orang dapat mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem keuangan, tetapi mereka tidak dapat mengetahuinya. Beberapa orang berpikir itu kegagalan dari pemerintah. Mungkin yang lain berpikir itu adalah kegagalan sistem kapitalisme. Oke, kita track sejarahnya. Pada tahun 1694, Inggris baru saja menderita karena selama 50 tahun berperang, akhirnya pemerintah Inggris membutuhkan pinjaman untuk mendanai sarana pemerintahannya. Gagasan bankir Skotlandia William Paterson memutuskan bahwa bank swasta yang bisa mengeluarkan uang kepada pemerintah adalah solusinya. Ini adalah sistem perbankan sentral modern pertama di dunia. Bank sentral lebih berpengaruh daripada undang-undang, pemerintah, dan politisi. Tetapi anehnya tidak fokus untuk masyarakat umum. Oke, sekarang melompat ke awal abad 20. Setelah 2 kali gagal, sekelompok bankir ingin menempatkan bank sentral di Amerika Serikat. Saat itu bulan Desember 1910, Senator Nelson Eldridge menaiki kereta pribadi di New York bersama 6 orang lainnya. Keenamnya tidak terlihat oleh wartawan, mungkin untuk menghindari beberapa pertanyaan. Tujuan mereka Jekyll Island, di lepas pantai Georgia. Pertemuan berlangsung selama 9 hari dan sejak saat itu mereka menciptakan sistem Federal Reserve. Ini semua didokumentasikan dan menjadi catatan publik. Beberapa dari mereka menulis tentang perhimpunan di dalam biografi pribadi mereka. Berikut adalah kutipan dari Frank Vanderlip, Presiden National Citibank New York, 9 Februari 1935 di Saturday Evening Post. I was as secretive, indeed as furtive as any conspirator. Discovery we knew simply must not happen, or else all our time and effort would be wasted. If it were to be exposed that our particular group had got together and written a banking bill, that bill would have no chance whatever of passage by Congress. Pertemuan tersebut dihadiri termasuk kepala bank, cabang pemerintahan seperti Departemen Keuangan dan beberapa orang terkaya di dunia pada saat itu. Untuk memberi gambaran tentang seberapa kaya mereka, pada tahun 1910, 6 orang ini kekayaannya 1/4 dari nilai dunia. Para bankir mengatakan ke publik Amerika bahwa tujuan dari sistem ini adalah untuk menstabilkan ekonomi dan untuk menghentikan cengkeraman bank-bank Wall Street atas Amerika. Masalahnya adalah orang-orang yang menulis rancangan undang-undang itu adalah orang yang sama. Jika mereka berhasil, itu akan memberi sekelompok kecil orang berpeluang untuk menciptakan uang dari ketiadaan dan meminjamkannya kepada pemerintah Amerika dengan bunga. Pertanyaannya, kenapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena rakyat Amerika pada dasarnya tidak menginginkan bank sentral. Beda dengan hari ini, saat itu orang tahu apa itu bank sentral dan sangat memahaminya. Kemanapun bank sentral berada, akan ada ketidaksetaraan kekayaan. Mereka yang berada di puncak masyarakat secara misterius menjadi lebih kaya, sementara mayoritas orang menjadi lebih miskin. Eropa adalah contoh nyata pada saat itu. Federal Reserve awalnya dirancang sebagai rancangan undang-undang Eldridge, tetapi ketika sampai di Kongres, mereka mengetahui nama Senator Eldridge dan mengendus ada yang tidak beres. Akhirnya, para banker membutuhkan perlindungan yang lebih baik. Mereka mengirim 2 jutawan untuk membawa uang untuk menyuap kecurigaan Kongres dan menamainya The Federal Reserve Act. Selanjutnya, tentang penipuan ini, para banker mulai membodohi rakyat Amerika melalui disinformasi. Para banker juga membodohi Kongres dengan memasukkan klausul dalam rancangan undang-undang yang membatasi kekuasaan mereka. Begitu rancangan undang-undang itu disahkan, kepalsuan ganda terhadap publik dan Kongres baru terlihat. Rancangan undang-undang itu disahkan pada 23 Desember 1913 ketika sebagian besar Kongres sedang berlibur. Dengan itu, sebuah kelompok kecil memiliki monopoli atas penerbitan dan penciptaan uang Amerika. Hari ini Federal Reserve adalah entitas paling kuat di Amerika Serikat.
dan mereka juga mengakuinya. Berikut adalah kutipan mantan ketua The Fed, Alan Greenspan. What should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. What the relationships are don't frankly matter. Selain itu, tampaknya The Fed tidak bisa disentuh oleh pihak investigasi. Oke, Anda mungkin bertanya, jadi apa hubungannya semua ini dengan kita? Sedangkan kita, saya dan kalian tidak tinggal di Amerika Serikat. Oke, ada dua alasan untuk menjawab itu semua. Yang pertama, model bank sentral dari Bank of England dan Amerika Serikat kini telah ditempatkan di semua negara, bahkan konsolidasi di beberapa bagian Eropa sebagai Bank Sentral Eropa atau ECB. Ini menyatukan negara-negara yang terpisah di bawah satu kebijakan ekonomi. Satu-satunya di dunia yang tidak memiliki bank sentral adalah Korea Utara, Iran, dan Kuba. Alasan yang kedua, sejak Perang Dunia Kedua berakhir, US dollar telah menjadi mata uang cadangan dunia. Ini berarti bahwa semua bank sentral menyimpan US dollar sebagai cadangannya. Dengan kata lain, semua mata uang termasuk rupiah didukung oleh US dollar. Ini secara langsung menghubungkan Indonesia dengan kebijakan moneter Federal Reserve di Amerika. Ketika sistem moneter pasca Perang Dunia Kedua atau yang disebut dengan sistem Bretton Woods diciptakan, semua US dollar didukung dan ditukar dengan emas. Hal ini berakibat bahwa mata uang zaman dulu sangat stabil satu sama lain. Sayangnya pada tahun 1971 karena US dollar jatuh, akhirnya modal internasional ditarik ke emas. Di samping untuk pendanaan Perang Vietnam, Presiden Nixon mengambil US dollar dari standar emas. Sejak itu, dolar mengambang dan tidak didukung oleh apapun. Oke, mari kita berpikir sedikit. Jika US dollar tidak didukung oleh apapun sejak tahun 1971, secara intrinsik cadangan dunia didukung oleh US dollar. Berarti bahwa semua mata uang sekarang tidak didukung oleh apapun yang nyata, hanya bermodal kepercayaan pada pemerintah Amerika. Uang yang tidak didukung oleh apapun dikenal sebagai fiat currency. Fiat dalam bahasa Latin berarti biarkan dilakukan. Jadi dengan kata lain, pemerintah mengatakan itu uang. Konsekuensi uang yang tidak didukung oleh apapun adalah setiap kali Federal Reserve menciptakan uang itu melemahkan pasokan mata uang semua negara lain. Karena cadangan setiap negara didukung oleh US dollar, cadangan semua negara nilainya berkurang setiap kali uang itu dibuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Federal Reserve telah mencetak triliunan dolar, dan negara-negara seperti Rusia dan Cina telah memperhatikan hal ini. Sebagai respon terhadap pencetakan uang, negara-negara ini akhirnya menjual cadangan US dollar dan membeli emas. Mungkin dari Anda yang berpikir cerdas akan bertanya, jika setiap mata uang di muka bumi tidak didukung oleh apapun, lantas bagaimana saya akan membeli sesuatu? Padahal untuk membeli barang-barang sesuatu itu harus membutuhkan uang. Ternyata seluruh sistem ekonomi saat ini berjalan karena ditopang oleh iman. Keyakinan bahwa mata uang Anda dapat ditukar dengan barang dan jasa. Di satu sisi, sebagian dari keyakinan itu berasal dari kenyataan bahwa tidak banyak orang yang benar-benar tahu dari mana uang tersebut berasal. Bank sentral pada dasarnya adalah entitas yang mengelola pasokan uang suatu negara dan dapat meminjamkan uang kepada pemerintah dengan bunga. Di Amerika Serikat dan sebagian besar di negara lain, cara kerjanya seperti ini. Ketika pemerintah membutuhkan lebih banyak uang dari yang diterima dari pajak, mereka meminta uang kepada Departemen Keuangan. Departemen Keuangan kemudian menerima LOU atau obligasi dari pemerintah. Departemen Keuangan melalui bank memberikan LOU ini kepada Federal Reserve. The Fed kemudian menulis cek untuk LOU ini dan menyerahkan ke bank. Pada pertukaran di bank ini, uang dibuat dan dapat digunakan untuk membayar tagihan pemerintah. Jadi, dari mana The Fed mendapatkan uang untuk dapat menulis cek ini? Mereka mendapatkan uang ini entah dari mana. Mereka hanya menciptakannya. Berikut kutipan dari Boston Federal Reserve.
Ketika Anda atau saya menulis cek, harus ada dana yang cukup di rekening kita untuk menutupi cek. Tetapi ketika Federal Reserve menulis cek, tidak ada setoran bank yang digunakan untuk penarikan cek itu. Ketika Federal Reserve menulis cek, itu menciptakan uang. Jadi intinya, mereka menulis cek dan menghasilkan uang dari rekening yang tidak berisi uang. Uang yang diciptakan Federal Reserve dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk membeli barang-barang dan akhirnya masuk ke ekonomi real. Jika saya atau Anda yang melakukan itu akan masuk penjara karena penipuan. Tetapi mereka dapat melakukannya karena merekalah yang menemukan sistemnya. Ini adalah sistem yang sama digunakan di seluruh dunia saat ini. Pada bagian lain dari penciptaan uang ini terjadi di bank komersial. Setiap Anda mengambil pinjaman untuk membeli rumah, membeli mobil, motor, bank akan menciptakan uang yang entah dari mana. Untuk memberi Anda pinjaman ini, Anda masih harus membayar bunganya. Tetapi jangan percaya begitu saja ketika saya mengatakan itu. Dengarkan sendiri perkataan orang-orang yang menjalankan sistem. Graham Tower, mantan gubernur Bank Sentral Kanada, menyatakan setiap kali bank memberikan pinjaman, kredit baru dibuat, deposit baru, uang baru. Paul Tacker, Deputi Gubernur Bank of England, bank memberikan kredit hanya dengan meningkatkan rekening giro nasabah peminjam. Jadi pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa setiap kali bank memberikan pinjaman, bank tidak menggunakan uang simpanan nasabah dan memberikannya kepada Anda. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ini menciptakan uang baru. Di zaman modern ini, cukup mengetikkan angka ke dalam komputer, semua uang yang dibuat, 97% dibuat secara digital. Hanya 3% adalah uang tunai dan koin fisik yang kita bawa setiap hari. Hal gila lain yang dilakukan bank komersial adalah meminjamkan uang 10 kali lebih banyak daripada yang sebenarnya. Mereka miliki dalam cadangan ini disebut pinjaman cadangan fraksional. Jadi siapa yang menciptakan sistem ini menjadi undang-undang untuk Amerika Serikat itu adalah bagian dari sistem Federal Reserve yang dirancang pada tahun 1913. Sekali lagi, ini adalah sistem yang sama yang digunakan di seluruh dunia. Mungkin dari Anda akan bertanya, jadi apa masalahnya? Ngapain gua harus peduli? Ketika sistem ini berjalan, pasti ada konsekuensinya. Ketika lebih banyak pinjaman diberikan, lebih banyak uang akan dibuat. Dan sisa uang yang beredar nilainya semakin berkurang atau tergerus oleh seiring berjalannya waktu. Ini dikenal sebagai inflasi. Di satu sisi, inflasi pada dasarnya adalah pajak yang kita semua bayar untuk penipuan pencetakan uang ini. Mengapa pada tahun 1950 sebuah rumah biasanya misalkan 30 juta? Jelas ini tidak lagi sama dengan hari ini. Semua akan selalu menjadi lebih mahal selama sistem ini berjalan. Ini sebenarnya akan baik-baik saja ketika diimbangi dengan upah yang tumbuh. Ketika bank sentral dan bank komersial menciptakan uang dari ketiadaan, prosedur ini sebenarnya menciptakan dampak yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini menciptakan utang. Oke, saya akan jelaskan. Misalkan, ketika Anda mengambil pinjaman, itu disebut sebagai aset di bank sebagai bentuk negatif seperti nilai uang negatif atau dikenal sebagai utang. Di bawah sistem ini, utang sebenarnya adalah uang. Sekali lagi, jangan hanya mendengarkan saya. Mariner Eccles, mantan gubernur Federal Reserve, menyatakan jika tidak ada utang dalam sistem uang kita, tidak akan ada uang. Jadi intinya, emas bukan tulang punggung perekonomian kita, tapi sekarang adalah utang. Sistem yang dipakai sekarang kadang disebut sebagai sistem moneter berbasis utang. Itulah mengapa mengharuskan utang selalu tumbuh. Negara dan rakyat harus semakin terlilit hutang agar ada lebih banyak uang dalam sistem. Karena ingat, hutang adalah uang. Jika masyarakat dan pemerintah berhenti meminjam uang dan klon kertas, utang tidak bertambah, jumlah uang yang beredar menyusut, dan sistem akan terputus. Ini benar-benar aneh. Tetapi faktanya, kita semua hidup dalam sistem konyol ini setiap hari. Federal Reserve dan bank sentral lainnya mengendalikan uang dengan menyesuaikan pasokannya. Dan berapa biaya untuk meminjam uang atau dikenal sebagai tingkat bunga, bank sentral menciptakan boom and bust dalam perekonomian sesuka hati. Dan juga untuk menghentikan dan menggagalkan perekonomian dengan mengacaukannya.
Mari kita mengambil studi kasus. Pada tahun 2000, Ketua Federal Reserve Alan Greenspan memangkas suku bunga menjadi 1%. Dia melakukan ini untuk mencoba melawan resesi dan mendorong orang untuk meminjam uang. Ketika suku bunga rendah, jika Anda meminjam uang, Anda akan menghemat banyak uang. Ide Greenspan adalah dia bisa menciptakan efek kekayaan. Orang akan mulai membeli rumah, harga akan naik, dan orang akan merasa lebih kaya dan menghabiskan lebih banyak uang dalam perekonomian dan terstimulasi. Greenspan yakin berhasil membuat orang meminjam uang untuk membeli rumah. Tapi mereka meminjam terlalu banyak dan hasilnya gelembung perumahan pada tahun 2008. Ini adalah contoh utama dari apa yang bisa salah ketika bank sentral mengacaukan ekonomi. Ya, bankir korup harus banyak menjawab atas peran mereka dalam krisis 2008. Tetapi The Fed memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih besar, bahkan lebih gila terjadi di Jepang. Bank sentral mereka membeli begitu banyak saham sehingga merekalah pembeli saham nomor 1 di Jepang. Pada tahun 2016 mereka memiliki sebagian kepemilikan perusahaan dengan uang yang mereka ciptakan dari nol. Jadi pada dasarnya bank sentral lah yang mengendalikan ekonomi kita. Sistem perbankan sentral dan komersial bersama-sama mengendalikan semua uang. Perbedaannya adalah bank sentral dapat menciptakan uang sesuka hati, sedangkan bank komersial membutuhkan pinjaman untuk menghasilkan uang. Untuk memberi gambaran tentang apa itu bank sentral, berikut beberapa contoh. Pada tahun 1881, Presiden Amerika Serikat James Garfield menyatakan siapapun yang mengendalikan volume uang di negara manapun adalah penguasa mutlak dari semua industri dan perdagangan. Dan ketika kita menyadari bahwa seluruh sistem sangat mudah dikendalikan dengan satu atau cara-cara lain oleh beberapa orang yang kuat di puncak, Anda tidak perlu diberitahu bagaimana periode inflasi dan deflasi berasal. Benjamin Franklin dalam autobiografinya menyatakan alasan utama perang kemerdekaan Amerika adalah perebutan siapa yang benar-benar menguasai dan mengeluarkan uang dari koloni-koloni baru. Sekarang ke zaman yang lebih modern, ekonom pemenang Nobel Milton Friedman menyatakan The Federal Reserve pasti menyebabkan depresi hebat dengan menyusutkan jumlah mata uang yang beredar sebanyak sepertiga dari tahun 1929 hingga 1933. Jadi dengan semua ini, beberapa orang akan berpendapat bahwa bank sentral pada dasarnya bukanlah hal yang buruk. Mereka hanya perlu menjadi bagian dari pemerintah dan bukan milik swasta. Pemerintah seharusnya bisa mengeluarkan uangnya sendiri untuk kepentingan rakyat dan tidak harus membayar bunga utang yang besar. Keadilan ini setidaknya dipertanyakan sekali di Amerika Serikat oleh Presiden Lincoln. Dia menyatakan, The government should create, issue, and circulate all the currency and credit needed to satisfy the spending power of the government and the buying power of consumers. By the adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. Money will cease to be master and become the servant of humanity. Abraham Lincoln kemudian mengeluarkan uang pemerintahnya sendiri. Sebetulnya masih banyak lagi pembahasan tentang keputusan bank sentral yang menyebabkan revolusi dan peperangan di seluruh dunia karena semua bermuara dari uang. Jika Anda baru mendengar semua ini, saya sarankan untuk melakukan riset sendiri. Jangan hanya percaya pada apa yang saya katakan. Semoga Anda akan melihat gambaran yang lebih besar dan dunia akan jauh lebih masuk akal. Oke, thank you for watching.